Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya BFC. Pada video kali ini nih, BFC akan melakukan mungkin kita bilang kayak mau membantu seseorang sahabat kita yang menghubungi BFC untuk melakukan komunikasi dan meditasi agar bisa melihat kodamnya dan komunikasi gitu. Jadi kita akan hubungi dia pada hari ini dan memang akan kita melakukan video call gitu, karena posisinya memang dia di luar daerah Medan, daerah Sumatera Utara. Dia berada di daerah Jawa, tepatnya di Tangerang Selatan, dan kita akan langsung aja video call dia. Oke, libat. Halo. Ya, waalaikumsalam. Nah, jadi kan kebetulan kemarin kita kan tertunda gitu kan, karena posisinya kan kemarin mungkin karena kurang rileks gitu kan. Tapi sebelumnya ini kan karena ini mungkin kita buat konten gitu kan. Coba boleh nggak perkenalkan dulu namanya, dari mana gitu? Saya Aji Abdul Aziz dari Coba lebih keras suaranya, kayaknya kurang kuat. Saya Aji Abdul Aziz dari Tangsel. Ada. Oh, Tangerang Selatan. Bang Aji ya, Bang Aji. Nah, jadi ini kan mau kita mau melihat lah sosok dari Khodam, sama sekaligus mungkin mau coba komunikasi lah, dalam arti membuktikan gitu kan. Tapi semalam karena tertunda, mungkin yang cuman bisa dirasakan itu hanya getaran merinding gitu ya. Nah, jadi getaran dan merinding. Jadi untuk saat ini kalau kita mau coba sama caranya sama yang kemarin gitu, tapi mungkin diharapkan bisa lebih tenang, lebih rileks aja gitu. Nah, tapi oke. Nah, nanti setelah melakukan itu mungkin bisa dijelaskan lagi nanti sama sahabat-sahabat BFC ya. Oke, jadi mau mulai aja nih. Mau langsung mulai? Oke. Silakan pejamkan mata kayak kemarin, rileks, tenang. Oke, rileks, tenang ya. Beristighfar dalam batin, dalam hati. Astaghfirullahaladzim. Terus lebih tenang, rileks. Astaghfirullahaladzim. Ya, lebih tenang lagi. Astaghfirullahaladzim. Terus lebih tenang. Tarik nafas, buang sambil beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya. Terus pandang tubuh Anda dari mulai kaki sampai kepala dalam batin. Dalam hati, dalam batin, lihat diri Anda mulai dari tapak kaki sampai ujung kepala, ujung rambut. Astaghfirullahaladzim, sambil beristighfar terus. Astaghfirullahaladzim. Terus lebih tenang. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Terus astaghfirullahaladzim. Lebih tenang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Lebih tenang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah
Semakin dekat dia rasakan, dia mau hadir, dia terpanggil. Rasakan dia, kalau memang udah pernah lihat wajahnya dalam mimpi ataupun dalam bayangan segala macam, hadirkan aja. Rasakan dia terus semakin dekat, itu dia semakin dekat. Astaghfirullah, lebih fokus. Rabbal baraya, fokus saja. Astaghfirullah minal khataya. Kalau ada suara ataupun orang nggak masalah itu. Kalau orang pun tahu nggak masalah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, lebih tenang. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Relax. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Tenang lagi, lebih tenang, relax. Kalau memang boleh, rasakan lagi, coba menggunakan batin, lihat di sekeliling tempat kerja, mau di tempat kerja, mau di daerah istilahnya itu di daerah situ aja, lihat dulu, membuktikan bahwasanya mata batin itu terbuka. Rasakan lebih dalam, lebih tenang, ke sudut kanan kiri boleh, rasakan aja mau kemana, ke ruangan mana menggunakan batin, silakan sambil beristighfar. Astagfirullahaladzim, terus lebih tenang. Astagfirullah. Oke, terus lebih tenang. Nah, lebih tenang. Astagfirullah. Ya, terus lebih tenang lagi. Oke, terus rasakan terus. Oke, boleh buka matanya dulu. Jadi gimana? Kalau gunakan mikrofonnya agak lebih dekat ya. Jadi gimana Bang Aji? Apa yang dirasakan? Ada gimana? Bisa lebih dekat mic-nya nggak kedengaran? Halo? Ya, gimana? Ya, kemarin sih sama, cuman sekarang kayak lebih apa namanya, istilahnya tuh lebih kerasa aja gitu. Lebih kerasa. Terus kan mungkin sama merasakan kayak ada getaran, ada ada ngelihat nggak sosoknya tadi, ada terlihat nggak? Belum. Sosoknya belum jelas, belum jelas banget. Cuman dia tadi orang sekarang gini, pas dia mau dekat, fokus Bang Aji hilang, agak tergoyang gitu ya, mungkin karena lokasi gitu ya. Iya, agak ini tadi. Terus lokasi tadi pas saya suruh keliling ke lokasi pabrik, ada nggak terlihat ataupun terasa gitu? Di ruangan itu sih, ruangan saya yang kerja. Itu dapat gambaran seperti? Nggak terlalu dapat gambaran, cuman tadi ngecek di situ aja. Soalnya ada di daerah situ yang memang ada dihuni gitu, karena saya merasakan dari sini itu ada beberapa tempat kayak di ruangan yang sekarang duduk aja itu di daerah agak ke belakang itu ada. Kalau emang ada terasa mungkin bisa tahu. Kalau yang di sini yang saya lagi duduk tahu ada di belakang. Terasa apa? Kelihatan nggak sosoknya tadi? Kelihatan mah enggak, cuman terasa aja gitu. Berasa. Berarti di sini memang ya sebagai, ya mungkin kita buat sebagai evaluasi
mungkin nanti di lain waktu kita bisa lebih tajam lagi, karena di sini hanya Bang Aji ini sudah punya apa namanya, punya kemampuan, tapi karena fokusnya aja kurang apa namanya, kurang fokus lah gitu. Karena mungkin karena ini kan mungkin di tempat yang memang bukan, kita bilang tempat yang wajar untuk melakukan pembuktian ataupun hal-hal seperti ini gitu kan, jadi merasa terganggu. Sebetulnya sih kalau misalnya orang lihat sih nggak masalah gitu, karena kan setiap orang itu punya haknya masing-masing untuk masalah spiritual ini gitu. Jadi Bang Haji sebetulnya kalau saya pribadi tinggal nanti di rumah mengasah. Ini kan udah saya kasih tahu nih caranya kan, mungkin udah paham lah, karena kan kemarin udah juga gitu kan. Jadi nanti selesai sholat kayak tadi kan, sholat duha, sholat apa namanya, sholat wajib gitu kan, yang 5 orang wajib dari mulai zuhur nanti baru asar, maghrib, isya, subuh kan. Walaupun tidak lama, hanya 5 menit atau 10 menit, usahakan kita kayak seperti tadi, ibaratkan kalau bahasa umumnya meditasi, tapi kalau kita di Islam menggunakan zikir, supaya itu sebetulnya juga melepas energi negatif kita. Karena kayak Bang Aji mungkin kerja banyak beban dari bos segala macam kan, tuntutan kerjaan, tapi ketika kita selesai sholat, ketika kita minimal 5 menit untuk melakukan seperti itu, mudah-mudahan ketenangan itu hadir gitu, dan nanti sedikit-sedikit makin tajam itu. Karena posisinya memang yang kekuatan seperti ini, zikir-zikir gini, dia memang harus walaupun sedikit, walaupun sebentar, itu harus setiap hari gitu. Nah, dia semakin tajam mengasah, karena mata batin ini kalau dia semakin diasah semakin peka gitu. Kalau dibukain gitu nggak ini? Maksudnya? Kalau misalnya kayak dibuka paksa gitu. Kalau dibuka, nah gini, kalau saya pribadi takut ya. Bukan masalah takut, maksudnya membuka paksa itu kayaknya kan memang dipaksa bisa, cuman tapi kan semua tuh kehendak yang maha kuasa gitu kan. Kadang ada juga dipaksa pun dibuka, dia tidak terbuka karena wadah ataupun diri kita ini belum siap sebenarnya. Tapi di mulut kita merasa siap gitu, tapi di badan ini tidak siap, atau dibilang gitu kan. Paham maksudnya kan? Maksudnya kita merasa yakin gitu bisa, tapi ketika kayaknya kalau dibuka pun nanti takutnya kayaknya diri ini nggak nerima, belum masanya gitu. Jadi kalau saya pribadi ada baiknya pelan-pelan, tapi dia pasti nanti ya kayak saya saja dulu sebetulnya ya sama kayak Bang Haji juga, di usia yang mungkin 20 tahun itu ya masih istilahnya sebatas tahu gitu aja, tapi tidak saya perdalami gitu. Ketika saya sudah usia di atas 25 tahun, saya cukup ya sebetulnya cuma waktu 2 tahun aja saya mengasah. Alhamdulillah bisa dipraktekkan untuk pengobatan, baru untuk pembersihan segala macam, membantu orang lah. Karena niat kita kan membantu orang, bukan mau yang ngapain-ngapain gitu kan. Nah jadi sama gue kayak ada niat kayak gitu. Nah, jadi sebetulnya Bang Haji udah bisa, tinggal nanti Allah tuh nanti menunjukkan jalan. Ketika ada orang yang memang meminta bantuan kita, itu nanti orang tuh merasa juga tuh, tolonglah gini-gini. Nanti kita ya finomat tergerak. Nah ini minum airnya, padahal kita cuma membacakan mungkin Al-Fatihah, kita nggak tahu reaksinya gimana, cuman karena niat baik kita tulus, mudah-mudahan itu nanti ada reaksinya gitu aja. Nah karena jujur aja saya pernah mendapatkan wangsit, bahasanya seperti ini, kalau kita mempunyai kekuatan yang besar tapi tidak ikhlas, itu sama aja dengan nol. Walaupun kekuatan ataupun kemampuan kita kecil, kita nggak paham, tapi kita ikhlas, itu menjadi kekuatan yang besar. Itu saya dapatkan ya wangsit, ya kita bilang ya ilham lah, kita bilang gitu kan, mendapat pencerahan ketika saya berzikir juga gitu. Saya mendapatkan pengetahuan seperti itu ketika saya berzikir gitu. Bahkan saya mempunyai masalah juga, saya mendapatkan jalan keluarnya ketika berzikir gitu. Jadi ketika kita ada masalah, larikanlah ke ibadah, jangan larikan ke hal-hal yang lain, itu aja. Nah kalau ya saya pribadi itulah sih yang bisa saya sampaikan gitu kan. Kalau memang Bang Haji ada yang mau ditanya lagi silakan. Kalau memang udah cukup ya nanti kita lanjut lain waktu gitu.
mungkin lanjut di lain waktu aja kali ya Kang ya. Iya, oke. Jadi saya izin juga nih, bahwasanya ini mungkin kalau misalnya bisa saya post gitu, posting di ini, jadi ditunggu aja di YouTube-nya gitu. Ya Oh ya udah nggak apa-apa. mudah-mudahan ya Nanti nanti biar saya lihat gitu. iya, oke, sip. Oke. Jadi ya terima kasih waktunya dan terima kasih juga penjelasannya untuk sahabat kita semua nanti ya kan yang di YouTube, silahkan tonton ini Bang Haji dari Tangerang Selatan ya. Ya. Oke ya. Oke, Nanti assalamualaikum. lain waktu mungkin ada kesempatan lagi kali ya Kang. Iya, bisa. Siap. Oke. Makasih banyak ya Kang. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dari penjelasan dari sahabat kita Bang Haji yang ada di Tangerang Selatan. Ya, mudah-mudahan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat bisa membantu dan memberikan pengetahuan kepada sahabat BFC semuanya. Ya, dan BFC juga pada hari ini berterima kasih kepada Bang Haji juga kan, dan mohon maaf jika ada kesalahan juga kan dari bahasa ataupun penyampaian yang mungkin nanti bisa dibilang ya mungkin kurang paham, nanti bisa ditanya lagi. Tapi ya alhamdulillah tadi dia paham dan mengerti gitu apa yang saya sampaikan, tinggal pengamalan aja lagi di hari-hari yang ia lewati gitu kan. Nah, jadi mungkin ini bisa disampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.